rumah berarti masyarakat. Oh, saya minta belajar mandiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Pelatihan, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan saya, Istiati Hatma Malayurai, di Iswara BTK Makassar, akan membersamai Sobat Pelatihan dalam sesi pelatihan publikasi ilmiah dengan materi publikasi ilmiah bentuk buku. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari pada sesi kali ini adalah yang pertama adalah terkait tentang publikasi ilmiah bentuk buku itu sendiri, yang terdiri daripada buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku pedoman guru, serta nanti kita akan mengkaji lebih jauh bagaimana teknik penulisan buku itu sendiri. Publikasi ilmiah bentuk buku merupakan salah satu bentuk publikasi ilmiah yang terdapat pada keprofesian berkelanjutan seperti yang sudah disampaikan konsep dasar publikasi ilmiah ini. Nah, dalam publikasi ilmiah bentuk buku inilah nanti Bapak Ibu guru madrasah maupun yang ada di sekolah akan membuat sebagai bentuk dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita akan mengkaji terkait tentang buku pelajaran. Bapak Ibu Sobat Pelatihan, terkait tentang buku teks pelajaran merupakan bagian daripada publikasi ilmiah bentuk buku itu, di mana pengertian daripada buku teks pelajaran adalah buku yang berisi pengetahuan ataupun bidang ilmu dari mata pelajaran tertentu yang diperuntukkan bagi peserta didik pada satu jenjang pendidikan. Sebagai bahan pegangan mengajar guru, baik sebagai buku utama ataupun pelengkap. Pelajaran ini dapat juga ditulis oleh guru secara individual ataupun berkelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku teks merupakan helai kertas berjilid yang berisikan tulisan untuk dibaca atau kosong untuk ditulis. Buku teks pelajaran adalah buku teks wajib yang digunakan di sekolah ataupun madrasah yang berisikan materi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, buku teks pelajaran merupakan proses untuk melakukan penilaian yang objektif untuk menjamin metode pelajaran serta pembahasannya beserta dengan grafiknya. Nah, ada 10 hal penting yang terdapat pada penyusunan teks buku pelajaran ini. Yang pertama adalah materi apa yang akan dibuat. Yang pertama kita sesuaikan dengan kompetensi ya, berupa KI dan KD ataupun capaian pembelajaran maupun tujuan pembelajaran serta latar belakang daripada penulis. Yang kedua, sasaran pembaca. Sasaran pembaca itu bisa dilihat dari kalangan pembelajar seperti siswa, mahasiswa, peserta pelatihan, dan kalangan pembelajar seperti guru, dosen, dan instruktur. Buku teks pelajaran juga harus disesuaikan dengan tujuan daripada pendidikan nasional, di mana buku yang dibuat dalam teks pelajaran ini sesungguhnya bisa mendukung ketercapaian daripada tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, hal yang penting yang harus diperhatikan pada teks pelajaran adalah harus disesuaikan dengan kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat pada 2013, yaitu penerapan dan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran jika kurikulumnya adalah kurikulum merdeka sesuai dengan KIK ataupun CPTP yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan menteri. Selanjutnya,
kita mengacu pada sasaran, tujuan, materi, bahan, dan metode penyajian materi, serta bahan pembelajaran terdapat di dalam teks pelajaran. Yang keenam adalah buku teks pelajaran menggunakan tata bahasa baku. Seyogianya dalam buku teks pelajaran ini menggunakan tata bahasa yang formal dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta dapat mempermudah peserta didik memahami makna dari setiap kalimat. Yang ketujuh, memahami buku ajar, di mana harus memahami susunan dalam buku teks pelajaran mulai dari halaman depan atau cover ke halaman terakhir atau penutup. Selanjutnya, hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah cantumkan sumber. Dalam penulisan ini, hendaknya menghargai sumber yang menjadi referensi di dalam dengan mencantumkan nama pengarang yang bersangkutan pada buku teks pelajaran tersebut. Selanjutnya, kita menggunakan ilustrasi, di mana ilustrasi ini dapat digunakan untuk mempermudah membaca di dalam memahami materi yang sulit dijelaskan melalui kata-kata dan membagi gambar agar tidak membosankan. Selanjutnya, yang terakhir adalah hal yang penting yang dipahami dalam penyusunan buku teks pelajaran kita pada aspek revisi dan serta penerbitan. Oleh itu, penerbitan dapat dilakukan sama penerbit agar mampu menyajikan buku yang menarik. Dan yang keempat, poin penting yang perlu diperhatikan pada struktur dan penulisan bab yang terdapat pada buku teks pelajaran. Untuk memudahkan peserta didik dalam penyerapan materi, maka buku teks pelajaran ada uraian materinya dalam beberapa bagian atau subbagian materi dalam bentuk pelajaran, bab, atau chapter. Nah, bab ini merupakan bagian daripada isi buku. Dapat merujuk pada KI, KD, pada kurikulum 2013 tentunya, ataupun capaian pembelajaran atau bagian pembelajaran yang terdapat pada kurikulum. Selain disebut bab, bagian tersebut dapat pula diberi penyebutan unit atau pelajaran. Selanjutnya, judul buku dibuat tertulis, padat, menarik, informatif, dan tidak provokatif. Penanda bagian bab meliputi subbab, subbab, dan sub-subbab. Tulis dengan capital undercast, kecuali kata fungsi atau partikel, misalnya akronim. Ukuran huruf atau font harus dibedakan sehingga jelas hierarkinya. Ilustrasi terdiri atas gambar, garis, hasil, foto, tujuan, bagan ataupun denah, grafik, skema, dan baiklah sobat pelatihan yang sehat dan bahagia. Kita lanjutkan terkait tentang sistematika penulisan buku teks. Yang pertama adalah kerangka penulisan buku teks pelajaran menurut Rasa Permana adalah yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan judul atau judul, uraian singkat, isi pokok bahasan, uraian fokus pelajaran, ringkasan atau rangkuman, latihan, tugas dan soal, serta sumber buku. Ada bagian-bagian pelajaran adalah pada bagian awal atau pendahuluan meliputi adalah halaman cover, judul, penulis, atau gambar cover, nama penerbit, dan tahun terbit. Halaman judul terdiri daripada judul, penulis, gambar cover, nama penerbit, dan tahun terbit. Halaman yang mencantumkan undang-undang hak cipta terdapat di situ. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi yang terdiri daripada judul bab, subbab, dan nomor halaman. Kemudian daftar lain, ada daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Selanjutnya, ada penjelasan tujuan buku pembelajaran, petunjuk penggunaan buku, dan petunjuk pengerjaan soal. Adapun bagian isi dari buku teks pelajaran itu meliputi judul bab atau topik pokok bahasan, uraian singkat isi pokok bahasan, penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori,
sajian contoh, rangkuman, dan soal latihan. Adapun bagian akhir atau penutup meliputi lampiran, glosarium, indeks, kunci jawaban, daftar pustaka, ataupun catatan jika dipandang huruf. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, sekarang kita akan melanjutkan pada sesi modul. Modul merupakan kumpulan daripada materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis. Modul ini juga merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul dari materi pembelajaran yang disusun secara sistematik dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Adapun langkah-langkah penyusunan modul, sobat pelatihan yang berbahagia, terdiri daripada yang pertama adalah judul modul, di mana judul modul ini menggambarkan materi yang akan dituangkan di dalam modul. Yang kedua, kompetensi atau subkompetensi yang akan dicapai setelah menyelesaikan dan mempelajari modul ini. Yang ketiga, tujuan terdiri atas tujuan akhir dan tujuan antara yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari modul ini. Selanjutnya, materi pelatihan yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. Prosedur atau kegiatan pelatihan yang harus diikuti oleh peserta didik untuk mempelajari modul ini. Selanjutnya, soal-soal, latihan, dan atau tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh peserta didik juga disusun dalam modul ini. Evaluasi atau penilaian yang berfungsi mengukur kemampuan peserta didik di dalam menguasai modul, kunci jawaban dari soal, latihan, dan atau pengujian. Baiklah, sobat pelatihan yang sehat dan berbahagia, kita akan melanjutkan materi tentang diktat. Diktat merupakan buku pelajaran yang termasuk dalam kelompok karangan ilmiah. Hanya saja, dibuatnya bukan berdasarkan hasil penelitian, tetapi materi pelajaran dari suatu ilmu. Diktat juga bisa dikatakan sebagai bahan ajar yang digunakan oleh siswa untuk memperoleh kompetensi-kompetensi yang sudah diterapkan. Adapun contoh format untuk halaman judul yang terdapat pada diktat ini, itu yang pertama ada identitas daripada diktat ini. Identitas ini penting Bapak Ibu sekalian, ya karena terkait tentang identitas itu menunjukkan data dari perangkat ajar kita ataupun perangkat dari publikasi ilmiah yang akan kita buatkan dalam bentuk diktat ini. Kemudian logo, ya logo dalam bentuk logo Kementerian Agama tentunya, atau logo yang ada dibuatkan dari madrasah atau sekolahnya. Kemudian siapa yang menyusun diktat tersebut? Guru ya yang bersangkutan. Kemudian NIP juga guru tersebut memiliki NIP. Kemudian dari Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan yang berada dalam naungan proses pendidikan yang terdapat di dalamnya. Kemudian ada provinsinya, di provinsi mana supaya sebagai data yang bisa dilihat. Kemudian tahun berapa diktat ini dibuat. Kemudian ada halaman pengesahan pada diktat ini. Yang pertama, pengesahan daripada diktat tersebut sebagai data yang ada terdapat pada diktat tersebut. Kemudian diktat ini diperuntukkan untuk kelas berapa, untuk mata pelajaran apa, ya. Kemudian digunakan oleh siapa, kemudian diperuntukkan di tahun berapa. Kemudian nanti akan disahkan oleh kepala madrasah kah atau kepala sekolah, atau bisa jadi dari kepala seksi ataupun kepala Kemenag. Kemudian di dalam diktat itu ada kata pengantar yang berisi pada umumnya ada
kata puji syukur, ucapan terima kasih, kemudian harapan, kemudian disusul dengan tempat di mana diktat itu dibuat, ya. Kemudian siapa penyusunnya. Kemudian daftar isi juga penting pada diktat ini, di mana ada halaman daftar isi yang ada di dalamnya. Di situ menunjukkan ada halaman judul, ya, kemudian halaman pengesahan dengan huruf angka, ya, angka ini angka kecil, ya. Kemudian ada daftar pustaka. Ya. Adapun halaman pendahuluan berisikan pada pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian dilanjutkan dengan halaman bab yang terdiri daripada bab 1 materi yang berisikan kompetensi, kemudian ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar jika sekiranya diktat itu mengacu pada kurikulum 2013, dan di dalamnya juga bisa menunjukkan ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran jika itu adalah kurikulum 2000 kurikulum merdeka. Untuk indikator selanjutnya dipakai jika kurikulum itu menganut kurikulum 2013. Sementara untuk kurikulum merdeka itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, materi atau ringkasan materi juga ada pada bab-bab ini, dan serta ada soal yang berupa latihan. Di bab 1, bab 2 isinya serupa, ya, sama. Tapi komponennya saja yang sama. Tapi isiannya bisa saja berbeda karena materinya berbeda. Kemudian dilanjutkan pada bagian akhir itu ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka itu memuat nama penulisnya, tahun, judul, dan kota di mana diktat ini diterbitkan. Demikian surat pelatihan pembahasan kita pada sesi ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Belajar mandiri, belajar bersama.